Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lady Febiola Devorti Veronica dengan NIM 2403420 dari Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga kelas C. Di sini saya akan menjelaskan apa yang telah saya pelajari dari teori dan metodologi latihan olahraga. Yang pertama ada teori latihan kunci membangun atlet berprestasi. Menjadi pelatih bukanlah hal yang mudah. Pelatih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan dana, sarana latihan yang kurang memadai, hingga minimnya dukungan dari lingkungan sekitar. Namun, seorang pelatih hebat bukan hanya menguasai teknik olahraga, tapi juga harus punya motivasi tinggi, mampu mengajar, memiliki kepemimpinan, dan integritas yang kuat. Apa itu latihan? Latihan adalah proses sistematis dan berulang yang bertujuan meningkatkan kemampuan fisik dan performa atlet. Dalam merancang latihan, kita harus tahu apa yang dilatih, bagaimana caranya, dan kapan waktu yang tepat untuk melakukannya. Latihan yang baik memperhatikan karakteristik cabang olahraga dan kondisi individu setiap atlet. Selanjutnya, ada aspek-aspek latihan. Latihan terbagi menjadi 4 aspek utama. Yang pertama, latihan fisik untuk mengembangkan kekuatan, kecepatan, dan daya tahan. Yang kedua, latihan teknik untuk menyempurnakan gerakan olahraga. Yang ketiga, latihan taktik untuk strategi dan pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, latihan mental untuk menjaga fokus, percaya diri, dan pengendalian emosi. Kemudian, ada prinsip-prinsip latihan. Ada beberapa prinsip penting dalam latihan. Yang pertama, adaptasi. Tubuh butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Yang kedua, overload. Beban latihan harus meningkat secara bertahap. Yang ketiga, ada spesifikasi. Latihan harus sesuai dengan cabang olahraga. Yang keempat, ada individualisasi. Latihan disesuaikan dengan usia, kondisi, dan kemampuan atlet. Selanjutnya, ada reversibilitas. Jika latihan dihentikan, performa akan menurun, maka latihan harus konsisten. Selanjutnya, ada merancang program latihan. Latihan perlu dirancang dengan periodisasi, yaitu pembagian latihan ke dalam fase persiapan umum, persiapan khusus, prakompetisi, kompetisi utama, dan transisi. Dalam setiap fase, pelatih harus mengatur volume, intensitas, dan frekuensi latihan dengan cermat. Selanjutnya, kunci sukses latihan jangka panjang. Atlet sukses tidak terbentuk dalam semalam. Mereka memulai dari pengembangan umum, lalu masuk ke spesialisasi, dan akhirnya mencapai puncak prestasi setelah bertahun-tahun latihan yang konsisten dan terarah. Jadi, di sini teori latihan adalah fondasi penting dalam pembinaan atlet. Dengan memahami prinsip dan tahapan latihan, kita bisa mencetak atlet yang tidak hanya kuat secara fisik, tapi juga cerdas dalam strategi dan tangguh secara mental. Materi selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip latihan dalam olahraga prestasi. Olahraga prestasi membutuhkan proses pelatihan yang sistematis dan ilmiah. Oleh karena itu, pelatih dan atlet harus memahami beberapa prinsip utama agar latihan menjadi efektif. Pertama, adalah prinsip overload, di mana tubuh atlet harus diberi tantangan melalui beban latihan yang lebih tinggi dari biasanya agar terjadi peningkatan kebugaran dan kemampuan. Yang kedua, ada prinsip kekhususan. Latihan yang dilakukan harus menyerupai gerakan atau aktivitas yang dilakukan dalam cabang olahraga yang sebenarnya, agar adaptasi yang terjadi benar-benar relevan. Yang ketiga adalah prinsip reversibility, yang menyatakan bahwa jika latihan dihentikan, kemampuan tubuh akan menurun. Maka, konsistensi latihan sangat penting untuk mempertahankan performa. Selain itu, latihan harus diindividualisasi, artinya disesuaikan dengan usia biologis, usia latihan, kondisi sehat, dan tingkat
stres masing-masing atlet. Tak kalah penting, latihan harus bervariasi. Tujuannya agar atlet tidak bosan, tidak mengalami plateau performa, dan tetap mendapatkan stimulus yang efektif. Dalam jangka panjang, pelatihan harus merancang model pelatihan yang melibatkan perencanaan, pemantauan, dan evaluasi. Model ini akan berkembang seiring dengan perkembangan atlet itu sendiri. Pada masa anak-anak hingga remaja awal, pendekatan multilateral sangat dianjurkan. Atlet sebaiknya tidak langsung masuk ke pelatihan khusus, melainkan mengikuti berbagai aktivitas untuk membangun dasar fisik yang kuat. Baru setelah itu dilakukan spesialisasi di cabang olahraga tertentu. Terakhir, prinsip load progression menekankan bahwa beban latihan harus dinaikkan secara bertahap agar adaptasi fisiologis terus terjadi dan performa atlet meningkat waktu ke waktu. Dengan memahami prinsip dan menerapkan prinsip ini, proses pelatihan menjadi lebih efektif, terukur, dan aman bagi atlet. Selanjutnya kita masuk ke penting banget buat memahami bagaimana tubuh beradaptasi dengan latihan fisik. Isi latihan fisik pada dasarnya adalah stres yang diberikan ke tubuh. Tapi justru dari stres inilah muncul adaptasi. Tanpa adaptasi, tidak ada peningkatan performa. Nah, adaptasi ini harus terjadi secara progresif dan terencana, mulai dari peningkatan beban, frekuensi, hingga intensitas latihan. Tapi, latihan juga harus spesifik. Artinya, latihan harus sesuai dengan tuntutan olahraga. Misalnya, pelari jarak jauh harus fokus melatih sistem energi aerobik, bukan kekuatan otot saja. Efek latihan sendiri terbagi menjadi 3, langsung, tertunda, dan kumulatif. Efek langsung terasa saat latihan, seperti detak jantung meningkat. Efek tertunda muncul setelah istirahat, dan efek kumulatif adalah hasil dari latihan yang berkelanjutan. Konsep penting lainnya adalah superkompensasi. Setelah latihan, tubuh mengalami kelelahan, lalu pulih, dan jika diberi waktu cukup, performa justru meningkat. Tapi, kalau terlalu sering, latihan berat tanpa istirahat justru bisa overtraining. Yang terakhir, ada sistem energi. ATP untuk aktivitas cepat dan singkat seperti sprint. Glikolisis untuk aktivitas sedang menghasilkan laktat. Dan oksidatif untuk aktivitas lama, pakai oksigen dan lemak. Jadi, pelatihan yang efektif adalah seimbang antara intensitas, jenis latihan, dan waktu pemulihan. Tujuannya bukan cuma capek, tapi meningkatkan performa secara ilmiah dan terencana. Selanjutnya, tentang prinsip-prinsip latihan dalam olahraga prestasi. Kita akan fokuskan pada 2 variabel utama dalam merancang program latihan, yaitu volume dan intensitas. Volume adalah jumlah total aktivitas yang dilakukan dalam sesi latihan. Bisa berupa waktu latihan, jarak tempuh, jumlah repetisi, atau tonase beban. Volume sangat penting karena menjadi fondasi untuk membentuk kemampuan fisik, teknis, dan taktis atlet. Semakin tinggi tingkat atlet, maka volume latihan yang dibutuhkan juga semakin besar untuk merangsang peningkatan performa. Cara meningkatkan volume bisa dilakukan dengan menambah frekuensi latihan, menambah volume latihan per sesi, atau menggabungkan keduanya. Namun, peningkatan volume harus tetap memperhatikan kemampuan atlet untuk pulih, karena volume yang terlalu tinggi tanpa pemulihan yang cukup bisa menyebabkan maladaptasi atau cedera. Selanjutnya, ada intensitas.
yaitu ukuran seberapa keras latihan yang dilakukan. Intensitas bisa diukur berdasarkan beban, kecepatan, denyut jantung, atau daya keluaran. Terdapat 6 zona intensitas berdasarkan sistem energi yang digunakan. Misalnya, zona 1 dan 2 aktivitas sangat intens seperti sprint dan angkat beban. Zona 3 dan 4 intensitas sedang hingga tinggi seperti lari 400 sampai 800 meter. Zona 5 sampai 6 intensitas sedang ke rendah seperti mendayung atau maraton yang banyak menggunakan sistem aerobik. Latihan dengan intensitas tinggi memberikan hasil yang cepat, tapi resiko kelelahan juga tinggi. Sebaliknya, latihan intensitas rendah lebih stabil tapi butuh waktu lebih lama untuk hasil maksimal. Oleh karena itu, kombinasi yang tepat antara volume dan intensitas adalah kunci menyusun program latihan yang efektif. Kita masuk ke topik selanjutnya, yaitu relationship between volume and intensity, atau hubungan antara volume dan intensitas dalam pelatihan olahraga. Dalam dunia pelatihan olahraga, dua hal yang sangat penting untuk diperhatikan adalah volume dan intensitas latihan. Volume mengacu pada jumlah total latihan yang dilakukan, seperti jumlah set, repetisi, durasi, atau jarak. Sedangkan intensitas adalah tingkat kesulitan atau beban dari latihan tersebut. Keduanya memiliki hubungan yang berbanding terbalik. Artinya, ketika intensitas latihan meningkat, maka volume latihan biasanya perlu diturunkan dan sebaliknya. Ini penting untuk mencegah kelelahan berlebih dan memastikan tubuh bisa beradaptasi dengan baik. Contohnya, dalam fase persiapan, atlet biasanya fokus pada volume tinggi dengan intensitas rendah untuk membangun dasar fisik. Namun, menjelang kompetisi, intensitas mulai ditingkatkan, sementara volume diturunkan. Selain itu, pelatih juga harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti jenis olahraga, lingkungan latihan, tingkat kesiapan atlet, frekuensi dan kompleksitas latihan. Pemantauan harus dilakukan secara individu, karena beban kerja yang sama belum tentu berdampak sama pada tiap atlet. Oleh karena itu, penting untuk menggunakan alat bantu seperti pemantauan denyut jantung, akselerometer, atau catatan latihan harian. Jadi, keberhasilan program latihan sangat bergantung pada bagaimana kita menyeimbangkan volume dan intensitas latihan. Perubahan harus dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kondisi dan tujuan atlet. Selanjutnya, kita kembali lagi ke teori latihan. Yang pertama ada dasar latihan. Latihan harus terstruktur dan bertahap agar tubuh bisa beradaptasi dan performa meningkat. Selanjutnya ada prinsip latihan. Latihan harus disesuaikan dengan kemampuan, dilakukan secara bertahap dan seimbang antara latihan umum dan spesifik. Selanjutnya ada persiapan latihan, meliputi latihan fisik, teknik, taktik, dan teori. Kemudian ada variabel latihan, seperti volume, intensitas, frekuensi, dan kompleksitas harus diatur agar hasilnya maksimal. Lanjut, ada perencanaan dan periodisasi. Periodisasi kemampuan fisik, latihan kekuatan, daya tahan, kecepatan, dan lain-lain harus disusun berurutan atau bersamaan. Perencanaan sesi latihan. Sesi latihan harus punya tujuan dan disusun dengan jelas. Selanjutnya ada perencanaan siklus latihan, terdiri dari mikrosiklus atau mingguan dan makrosiklus atau bulanan dan tahunan. Selanjutnya ada rencana tahunan. Latihan dibagi jadi fase persiapan,
kompetisi, dan pemulihan supaya bisa tampil maksimal saat pertandingan. Selanjutnya ada puncak performa. Latihan harus disusun agar performa tertinggi muncul saat pertandingan penting. Kemudian kita ada metodologi latihan. Kekuatan dan daya tahan. Fokus pada latihan angkat beban dan eksplosif. Selanjutnya, daya tahan. Latihan jangka panjang untuk memperkuat sistem aerobik dan anaerobik. Yang terakhir ada kecepatan dan kelincahan. Dilatih dengan sprint, reaksi cepat, dan latihan gerakan berpola. Kita masuk ke materi terakhir, yaitu LTAD atau Long Term Athlete Development. Apa itu LTAD? Program pembinaan atlet jangka panjang yang menyesuaikan latihan, kompetisi, dan pemulihan berdasarkan usia biologis atau bukan usia kronologis. Tujuannya agar atlet berkembang optimal sesuai tahap pertumbuhannya. Di sini ada 10 kunci utama LTAD. 10 years rule. Butuh 10 tahun atau 10.000 jam latihan untuk jadi atlet elit. Fundamental. Harus kuasai keterampilan dasar seperti lari, lempar, lompat, dan koordinasi. Selanjutnya ada spesialisasi bertahap. Nah, yang ini tidak boleh terlalu dini. Yang ketiga ada developmental age. Latihan disesuaikan dengan usia perkembangan. Kemudian ada windows of trainability. Ada masa emas untuk melatih stamina, kekuatan, kecepatan, fleksibilitas, dan keterampilan. Selanjutnya ada perkembangan mental dan emosi. Aspek ini harus diperhatikan oleh pelatih. Selanjutnya, periodisasi, yaitu latihan dan kompetisi disusun secara terencana dan berurutan. Lanjut, sistem kompetisi harus mendukung perkembangan, bukan sekedar mengejar kemenangan. Selanjutnya, sistem terintegrasi. Kerjasama antara sekolah, klub, pelatih, dan orang tua. Yang terakhir ada continuous improvement, atau sistem harus terus dievaluasi dan ditingkatkan. Selanjutnya kita masuk ke 7 tahapan LTAD. Yang pertama ada fundamental. Anak berkisaran 6-10 tahun atau bermain sambil belajar gerakan dasar. Difokuskan pada senang, aktif, dan motorik dasar. Yang kedua adalah belajar cara berlatih. Anak berkisaran 9-14 tahun yang difokuskan untuk aerobik, teknik dasar, dan kekuatan tubuh. Yang ketiga ada latihan spesifik dan kompetisi. Anak berkisaran 13-18 tahun. Difokuskan pada teknik dan taktik cabang olahraga. Yang keempat, ada optimalkan performa untuk menang. Berkisaran anak umur 18 tahun ke atas. Latihan spesifik, berat, dan terstruktur. Selanjutnya, melanjutkan peran sebagai pelatih, wasit, atau tetap aktif olahraga. Selanjutnya, kita masuk ke manfaat LTAD. Yang pertama, ada jalur pembinaan jelas dan struktur. Yang kedua, panduan bagi pelatih dan orang tua. Yang ketiga, prestasi jangka panjang terjaga. Yang keempat, kurangi cedera dan brown out. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas sistem olahraga nasional. Demikian penjelasan singkat dari saya mengenai apa yang telah saya dapatkan dari mata kuliah teori dan metodologi latihan olahraga. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan pengucapan kata-kata ataupun ada yang tidak dimengerti dari apa yang telah saya ucapkan. Terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.